Bapaknya nungguin depan rumahnya sambil gini nih, mudah-mudahan anak saya datang. Nampak mas itu cuma pakai kapas di sini mas gitu. Ya saya pulang gitu mas ya. Itu berat rumah pada jatuh mas ke bawah mas. Darah semua itu kan, lumpur darah gitu. Pingsan langsung ayahnya. Dipanggil, mas, mas, sini bentar mas. Wih, kaget sih tuh. Itu pikiran tuh mas udah kemana-mana mas. Udah ini fix almarhum. Saya gak berani nengok mas. Takut saya mas. Kaget pertama tuh ya. Astagfirullah katanya. Kamu ini siapa? Apa yang mengganggu warga desa? Nangis tuh mas. Nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dua Ikram Gunadi di dalam channel Cerita Bumi Lampau. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya mengenai teror dari arwah seorang gadis yang mati penasaran. Baiklah, sebelah kita sudah datang narasumber ya. Selamat datang Mas. Ya, selamat datang. Dengan Mas siapa? Mas Adam. Kira-kira itu background ceritanya itu kayak gimana Mas ya? Backgroundnya, itu tuh backgroundnya itu terjadi di suatu desa mas ya. Ada cewek, gadis kan, umur 17 gitu, meninggal gara-gara diperkosa mas. Diperkosa. Itu background awalnya mas. Kira-kira kejadian tahun berapa itu? Itu terjadi baru-baru ini sih mas, di tahun 2017. 2017. Belum lama berarti ya? Belum lama. Selang berapa? 5 5 tahun. tahun. yang lalu ya? Tuh mas. Gimana tuh Mas ceritanya tuh? Jadi mas ya, di desa saya itu mas ya, ada satu gadis mas, cantik, sebutlah bunga desa. Bunga desa. Paling cantik kan gitu Iya, kan. iya. Orangnya baik, ceria, gampang bergaul gitu, mas, sering nolongin orang tua gitu kan. Jadi jika di sini tuh banyak yang nyukain mas sama pemuda-pemuda desa itu mas. Udah pantas sih kalau misalnya Iya. sifatnya kayak gitu mah. Bahkan dari luar pun banyak yang suka mas gitu sama si sosok gadis ini mas, karena kan cantik mas ya. Iya. Udah baik, cantik kayak kan gitu tuh mas. Nah, awal kejadian sebelum dia meninggal itu mas ya, dia pergi ke pasar malam, dia ajak Pasar malam. temennya. Ada pasar malam. Ada. Itu pasar malam tuh setiap malam minggu mas. Setiap malam minggu. Pasar malam. Pergilah sama temennya tuh. Di sana kan menikmati wahana ya, kayak korsel gitu, terus komedi putar, main-main lah pokoknya. Di sana belanja makanan segala macem tuh. Pulang jam 9 malam. Jam 9 malam. Pulang tuh. Pulang dicegat lah sama si cowok ini mas. Ya, ada. Cowok, bukan cowok sendiri tapi ya, sama temennya. Rame Ada lah, ya, 5 orang sekitaran situ mas. Sekitaran tuh. Saya nggak boleh nyebut nama mas ya. Iya. Nggak usah nyebut nama. Apa-apa. Privasi juga itu. Iya. Jadi dicegat lah si orang ini mas, cewek ini nih, sama si cowok itu mas. Tawarin minuman. Tawarin Oh, minuman. suruh duduk dulu. Sini nih mampir Neng, gitu tuh. iya. Mau kemana? Mau pulang. Mampir dulu sini nih sama kita, minum bareng-bareng. Nggak mau mas, nggak mau, karena kan baik ya backgroundnya ya, Iya, bukan iya. yang nakal gitu. Sifatnya Mas. yang Sifatnya lurus-lurus aja lah Iya, gitu dia. lurus. Akhirnya apa mas? Dipaksa mas. Dipaksa. Ditarik. Diapain mas? Diperkosa mas. Diperkosanya tuh di mana tuh? Dibawa ke hutan-hutan mas. Oh, masih ada Iya, jadi kan hutan-hutan nih, itu ya. ini kan pulang tuh arah ya. Di sini kebon, sekitar Oh. jalannya itu tuh kebon, ditarik ke kebon, bergiliran 5 orang. Saya tahu dari mana mas itu mas, dari temennya mas, temennya yang lapor. Cuman mas, si pelaku nggak ketahuan nih gara-gara posisi itu gelap mas, si kebun itu mas, gelap pakai topi pula.
para pelaku ini mas. Jadi nggak kelihatan lah mukanya tuh, Nah, karena gelap itu ya. dan yang lebih parahnya mas, si temannya langsung lari karena ketakutan ditinggalin si gadis ini nih. Itu jadi makanya nggak ketahuan pelakunya tuh gara-gara itu si temannya nggak ngeliatin karena gelap juga, malah langsung lari kabur ketakutan. Lari lah si temennya ini minta tolong. Pas udah balik lagi semua warga kan udah sepi, tinggal si cewek ini lagi nangis-nangis mas. Kasian saya juga tuh kan, saya juga ikut ke sana gitu. Pulang lah akhirnya nangis tuh. Mungkin cewek ini trauma mas ya, Depresi. Karena kan kejadian gak mengenakan juga sih. iya itu kan mas ya, Rusak rusak mental, ngelamun terus setiap hari tuh nggak keluar rumah, nggak mau makan, cuma nangis dalam kamar, terseduh-seduh, itu sedih pokoknya mas. Si pelakunya masih dicoba dicari nggak? Cari Ketahuan susah. ya. Oh, susah itu kan dicarinya, nangis sesuatu, orang tuanya pun khawatir tentang anaknya kan. Kita warga-warga minta tolong tetap aja mas, si anak itu karena benar-benar berat kali ya tragedi yang mengenai dia mas ya. Naas gitu kan, nangis terus sampai akhirnya mas gantung diri. Itu ketahuan gantung diri mas ya, pas orang tuanya lagi nyari makan buat dia mas. Iya. Beli makan keluar iya, gitu iya. kan, soalnya makan buatin sama emaknya nggak mau, dari tetangga nggak mau, dicoba lah dari luar gitu makan, siapa tahu mau makan, carilah dia, tinggal sendiri ya. tuh kan orang tuanya pergi kan. Pas balik lagi dikotok-ketok nggak ada yang nyaut, biasanya ada suara yang nangis, Sunyi lah, sepi gitu. banget itu, nggak ada yang nyaut, biasanya kan ada suara nangis gitu kan, karena sering nangis tiap hari itu mas ya. Pas dibuka dikunci pintu tuh mas, Kunci pintu kamar iya itu. susah bukanya itu mas ya, minta tolong keluarga sekitar, didobrak. Akhirnya didobrak. Iya, pas dilihat kan mas, itu gantung diri mas, gantung diri itu mas. Kaget warga itu, heboh semua itu, pada gerombolan rumahnya itu, Rame. rame itu mas. Udahlah saat itu mas ya, orang tuanya pun nangis gitu kan, marah atas peristiwa tersebut Karena mas ya. satu-satunya Gadis bunga desa gitu. Udahlah kesel pokoknya orang tuanya itu. Akhirnya mau dimakamin, sholatin, makamin. Nah pada saat dimakamin ini mas, mungkin orang tuanya mau balas dendam sama si pelaku ini kan, karena belum ketahuan mas ya. Walaupun diselip polisi pun lama kan nggak ketahuan mukanya kayak gimana ya, nggak dilepas si tali pocong itu mas, sengaja sama orang tuanya itu dikubur. Nah awal mula terornya malam pertama langsung habis tahlilan itu mas. Iya, bapaknya nungguin depan rumahnya yang begini nih, mudah-mudahan anak saya datang. Nampak mas itu sosok pocong itu mas, sosok pocong yang jelas-jelas itu masih bagus banget. Kalau depan bapaknya mungkin bagus ya, sosoknya bersih. Cuma pakai kapas di sini mas gitu. Ya saya pulang gitu mas ya. Merinding. Nah mas, si ayahnya pun senang karena rencananya berhasil mas. Malah senang. Senang, kan lagi nyari pelaku niat si ayah ini. Salahnya si ayah ini mas, bukan neror pelaku, semua warga yang diteror mas, termasuk saya. Iya mas. Nah, habis dari nampakin bapaknya mas ya, itu berarti yang lain nggak ngeliat gitu, si ayahnya doang. ayahnya doang kan, gitu. Karena habis tadi kan pada pulang semua tuh, tinggal ayahnya doang. Iya. Gitu. Pada pulang tuh kan, semua tuh. Nah, tukang sate awal yang ngelihat selain si ayahnya ini mas. Tukang sate kan keliling itu jam 8, 9. 8 jam 9. Iya. Masih sore itu. Sore tukang sate kan. Tukang sate biasa mas. Iya. Keliling kampung-kampung bawa gerobak. Sate gitu kan, orang Madura. Keliling pas nyampe depan makam. Depan makam lihat tuh. Dipanggil. Sosok cewek. Suara itu. Mas, beli sate mas.
satu porsi aja, nggak ngeliat, nggak nengok, dibuatin. Iya mbak, tunggu bentar ya, dibuatin sate itu. Alah, biasa ngelayan Iya, itu iya, mas. Pas udah jadi, taruh di piring kan itu sate itu mas. Nyari yang Nyari, "Ih, ini kemana yang beli ya?" Iya. "Sebelah sini mas," katanya. Pas dia nengok dari suara itu mas ya, itu mas, di pohon beringin itu mas ya, bawahnya itu mas. Kan dimakan kan pohon beringin mas. Iya, ya? iya, iya. Di bawahnya itu sosok pocong mas. Sambil ketawa mukanya hancur mas. Gelap hancur gitu mas. Langsung aja dilepas saat itu, lari tinggal gerobak mas. Mas merinding, saya merinding mas. Gitu mas ya. Ya lanjut aja. Sampai pagi ketahuan lah sama warga, sate siapa ini, gerobak sate siapa ini, kok bisa ada di sini? Ditinggal nggak mau kemana, lari dia ke jalan utama itu, nggak tahu pulang kemana, pergi kemana ya. Pas siangnya datang lagi tukang sate itu, ceritain. Polsek itu melihat pocong di kuburan itu katanya, manggil tukang sate. Geger lah warga tuh. Geger lah warga, tapi dulu sebelum geger tuh mas ya, dia kan ngecek itu mas, si sate itu, karena uangnya kan ditinggal, Iya. ada kan di gerobak itu, Nah. hilang juga mas, uangnya mas. Hilang. Hilang, aduh nggak ngerti makanya situ mas ya. Setelah itu mas ya, geger lah warga itu. Oh ada pocong siapa ini? Bertanya-tanya warga kan. Yalah itu mah halusinasi, kejadian di kuburan pula gitu kan. Ya. Wajar lah kalau di Hmm, kuburan itu. kuburan wajar. Besok malamnya mas, malamnya itu habis kejadian wahat itu kan, besok malamnya itu Iya. muncul lagi mas. Ada warga, sebutlah inisialnya A. Inisialnya A Iya, itu. iya. Mau pergi ke WC umum. WC umum. WC umum mas. Ada WC umum ya? Ada WC umum mas. WC umum itu serem mas ya. WC umum itu di pinggir pohon pisang. Di pinggir pohon pisang. Iya, sampai pohon pisang, kebun pisang itu Ah, mas. tempatnya itu Iya, Mbak. makanya mas ya. Jalan lah dia tuh, mules kan, karena nahan mules dari sana tuh. Jalan, kan ada dua nih mas, WC umum nih mas. Satu sini, satu sini. Halangannya tembok Ada doang. pembatas, Iya, ada pada tembok doang setengah ban ini Setengah mas. badan. Iya. Karena ya coba jongkok aja. Iya, dia fokus kan mas, ngeluarin BAB-nya kan mas, Nah. dia nggak peduli kemana-mana gitu. Pas lihat di sebelah ada bunyi suara air, Suara air. keran air tuh. Perasaan tadi gak ada. Iya, gitu. perasaan dia sendiri kan, itu kan kejadian kan jam 12 malam Jam mas, 12 malam, nekat iya. sebenarnya mas. Kercek bunyi air tuh mas. Ini siapa ya katanya? Dia tuh teriak kaget. Pasan saya sendiri, bunyi ketawa mas. Katanya gitu tertawa. Pas dia nengok mas, sosok pocong itu lagi mas, lagi ngeliatin dia kayak begini mas, tapi setengah jongkok mas, setengah jongkok dia tuh pocong itu. Pokoknya mukanya serem banget mas ya, sambil ketawa mukanya hancur tuh, keluarin suara yang serem banget tuh. Lari mas, lari pergi. Siapa yang gak lari sih? Iya, lari dia. Itu lagi, Nggak tahu ya, itu mah lari aja pokoknya dia. Minta tolong, pocong katanya, pocong katanya. Berhubung udah sepi jam 12 kan, Iya. ya udah nggak ada itu. Nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar, tapi si pocong tuh ngikutin mas. Ngejar. Ngejar dia tuh. Ya, Pak. Ketawanya dari mana? Pas dia udah nyampe rumah mas ya, masuklah dia tuh kan, Ya. tutup pintu, plok aja, tutup. Dia ketakutan di pojokan gini, ada yang ngetok mas, tok gitu. Kenceng banget. Kenceng, tok gitu. Siapa sih malam-malam begini udah mau ketakutan mah, ada yang ngetok kan. Iya. Nggak ada suara, panggilan cuma ngetok doang. Nengok di jendela mas, Nengok sedikit gitu tuh ya. Iya. Itu si pocong mas, lagi mukulin kepalanya di pintu mas. Astagfirullahaladzim. Takut dia mas, lari lagi ngumpet malah itu, udah selimutan, udah pingsan malah sampai pingsan. Trauma lah itu. Trauma. Tampaknya. Ketahuan sama keluarga besok pagi pingsan dia di depan pintu mas, depan pintu. Bukan selimutan sih, bawa sarung dia yang tadinya kan gitu tuh. Iya. Trauma, apa namanya, pingsan depan pintu. Samperin sama ayahnya nih, woi kamu tidur sini ngapain? Langsung itu mas ketakutan Langsung mas, bangun itu. iya, kaget itu, tolong pak,
Kenapa katanya? Pocong katanya. Pocong si itu katanya. Pocong si itu, karena kan dia doang yang meninggal mas, gitu tuh. Jadi takutan lah bener itu mas. Bapaknya kan, alah kamu mah harus ngasih doang itu mah, bohong, nggak percaya. Malamnya ayahnya kan dia yang teror mas. Ayah yang teror, lagi makan nih mas, nonton TV sambil makan itu kan. Jam berapa tuh? Jam 1 malam, dia kebangun, lapar, makan sambil nonton TV mas. Itu mas, makan aja. Benar suara ngetok lagi mas. Dok gitu. Siapa sih malam-malam ini datang ke rumah saya, nggak ngeliat jam apa katanya. Dibuka pintu, nggak ada orang. Nggak ada. Kurang ngajar ini orang ini katanya. Kerjain saya. Dibanting pintu tuh, kesel kan. Lagi asik, lagi selang berapa menit bunyi lagi suara itu. Tok katanya. Pas dibuka, pocong mas. Depan Langsung itu. Nih kayak mas sama saya aja nih gini. Itu berat tuh pada jatuh mas ke bawah mas. Darah semua itu kan, lumpur darah gitu. Pingsan langsung ayahnya. Pintu dibuka kebuka itu ya karena sangat kaget. Iya pingsan, blak aja. Pecah piringnya. Kan karena ambil bawa piring, karena dia kan dikirain orang ngerjain kan gitu. Pecah piringnya, bang aja. Si istrinya pun kaget kan bangun bunyi suara piring pecah itu. Sama ngeliat istrinya juga, masih berdiri di atas si pingsannya suami ini mas. Teriak, wah sambil pingsan dua-duanya. Si anaknya mah lagi main, pergi keluar ya. Karena kan anak muda ya. Iya. Pingsan aja itu mas. Udah tuh, temuin sama pagi sama subuh tuh sama anaknya tuh. Pas pulang tuh Tahim, karena nggak berani pulang sekitar jam 2 jam 3 itu. Takut yang kemarin itu. Dia nginep di rumah temennya. Iya. Pokoknya pas saya tidur di sini, pintu ngebuka, TV nyala, piring pecah. Ada si ibu sama si bapak lagi tiduran, malah kan. Pak bangun katanya, bangun. Kaget bapaknya. Astagfirullah katanya. Bener kata kamu, bener katanya. Bapak ngeliat langsung katanya. Gitu. Bener kan pak kata saya kan. Langsung lah lapor ke RT setempat. Minta solusi gimana nih tentang si pocong ini. RT pun ketakutan mas ya, masalah gue begitu mas ya. Nggak percaya juga kan akhirnya. Lah kamu mau bohong katanya. Masa mana ada sih zaman sekarang pocong kan? 2017 zaman gadget mana ada pocong katanya. Udah gak usah ngawur kamu tuh. Tunggu aja nanti laporan yang lain, kalau emang yang lain merasa terganggu baru katanya kita cari solusinya. Oke lah keluar gitu setelah berhenti keluar gitu mas ya. Gitu mas. Saya giliran mas. Masnya yang kedua. Iya, saya tuh mau pergi ke warung mas, mau beli rokok mas. Jam 10 malam itu. Itu dia sepi banget mas. Kejadian setelah dia meninggal. Iya sepi banget, sepi desa itu mas. Biasanya kayak desa mati lah gitu. Iya kayak desa mati setelah kejadian dengar pocong-pocong terjadi sepi. Setiap habis itu tuh nggak ada yang keluar mas. Si warga kampung itu nggak ada yang keluar habis itu mas, sepi bener kan. Saya beli nekat mas ya, karena buat rokok kan mas, buat nonton bola kalau gitu kan. Liga Champion gitu mas. Nonton bola, mau beli rokok ke warung tuh mas. Pas sebelum ke warung tuh ada kebun pisang mas di sebelah kanan tuh mas. Iya. Bulu kuduk tuh mulai merinding mas saya tuh mas. Tapi dipaksain aja. Aduh, saya bilang takut amat ya, cuma nggak punya rokok gitu kan. Berangkat lah saya ke sana mas. Dipanggil, mas, sini bentar mas. Kaget saya tuh. Itu pikiran tuh mas udah kemana-mana mas. Iya. Udah ini fix almarhum. Saya nggak berani nengok mas. Takut saya mas. Jalan aja udah. Jalan kencang itu mas. Jalan kencang bunyi blak aja di sebelah saya tuh. Pas saya tengok mas jatuh mas. Tiduran. Langsung lari saya balik lagi nggak jadi beli rokok mas. Langsung selimutan saya takut tidur langsung. Pokoknya mas bener tuh mas. Udah mas saya takut sama pocong, baik tampakin kayak begitu pula kan.
Masya Allah itu kan. Akhirnya mas ya, itu mas. Setelah saya itu mas ya, semua warga di situ pokoknya kebagian mas. Iya. Tiap malam tuh sampai 40 hari. Itu yang warga alamin tuh kayak gimana tuh? Kira-kira cerita-ceritanya, gambarannya. Gambarannya ya, Nah, ada yang mau ke pasar pagi-pagi tuh. Itu pasar tuh mas, sebelum subuh kan biasa kan buat belanja, Iya. jualan makan gitu kan, baru makan. iya. Dicegat juga sama aja mas, lagi naik sepeda gitu, enak-enak mau ke pasar. Dibonceng di belakangnya itu, ngikut si pocong itu. Berat itu, wih kok berat banget ini sepeda ya. Pas berhenti, nengok ke belakang, pocong mas. Dilihat mas sambil ketawa itu. Ketawa gitu mas. Ditinggal sepedanya itu, banyak pokoknya mas. Mulai dari tukang kerupuk lah, malam-malam keliling tukang siomay malam-malam kan, tukang dagang sering malam mas. Sering ditambah. Iya, sama warga-warga itu yang sering malam-malam keluar itu mas. Bahkan yang mau sholat pun mas ya, sholat isya itu tidak pernah mas. Masih soal jam 8 tuh, Iya. jam 7 Jam aja. 7-an, isya kan jam 7 lewat mas ya. Itu mau ke masjid itu mas ya, melewatin kebonan itu mas. Itu di rumah warga ini mas. Untung dia tuh punya iman mas ya, dia berani mas. Berani. Nampak itu kan, jalan langsung pluk aja nampak itu mas, Depannya depannya itu. Kaget pertama tuh ya, astagfirullah katanya. Kamu ini siapa? Ngapain ganggu warga desa? Nangis dong mas. Nangis itu. Tolong katanya. Saya nolongin kamu tuh kayak gimana? Kita kan udah beda alam katanya. Ngapain kamu ganggu warga sini? Nangis terus minta tolong terus. Ini pocong saya belum dibuka katanya. Gitu mas, belum dibuka si tali pocong itu ternyata. Akhirnya berani kan, udah pergi sana katanya. Pergi, ngilang itu sih. Ngilang, Malu disuruh itu, pergi tuh iya. ngilang dia. Sholat. Nah habis sholat itu dirembukin lah di situ tuh mas. Di masjid. Masjid itu RT pun udah kena juga sama aja di akhirnya kan, tadi juga bohong aja, percaya, iya, ya. akhirnya mau kena juga dia kan, ngaku di situ melihat saya juga katanya, ada Pak Ustadz juga kan di situ kan, dirembukin lah. Ya udah katanya, sekarang gini aja kita bongkar makamnya katanya, besok pagi itu bapaknya kebetulan lagi sholat mas di situ masjid. Iya, iya. Enggak katanya, saya nggak mau dibongkar anak saya itu, ngapain mau membongkar makam anak saya gitu kan mas. Ini kan demi kebaikan masyarakat, kata ustadznya. Gimana lagi? Kata Pada si- teror ini iya, terus teror berlanjut, nggak ya. mau, pokoknya saya nggak mau dibongkar anak saya. Katanya. Titik. Udah. Tapi nggak ngasih penjelasan kenapa kamu Enggak, dibongkar gitu ya. belum mau kan dia. Kan. Ah. Udah tuh bubar. Karena belum dapat solusinya, nggak mau si keluarga bubar tuh mas. Bubar. Nah selang 2 hari tuh mas ya, Iya. pengumuman orang meninggal mas. 5 orang langsung sekaligus. Ya ampun. 5 5 orang orang cowok, Cowok cowok 5 muda, orang. 5 orang langsung mas. Itu matinya pada mengenaskan mas. Ada yang mati ketusuk ini mas, Astaga. ketusuk obeng, itu matanya itu tembus. Astaga. Ada yang gantung diri sama, kan? Terus ada yang nyebur di kali itu, tenggelam itu, ngapung. Tapi darahan ini yang Loh, darah kenapa itu? luka bacok. Luka bacok. Oh, luka bacok. Tapi kan nggak ada begal di kampung saya mas, Aman gitu. ya, aman. Luka bacok, tapi nggak tahu bacoknya itu nggak jelas gitu mas, kayak semacam cakaran tapi lebar kayak luka bacok gitu, cuma 3 gitu, seret gitu tuh, Iya, iya, iya. 3 gitu. Yang satu laginya nyemplung sumur mas, Masuk sumur. masuk sumur, itu 5 orang itu mas, pada mengenaskan semua itu. Disitulah habis malam dikubur tuh kan si para korban ini kan, setelah itu habis sholat isya bapaknya baru jujur ngomong sama masyarakat, sama ustadz ini. Dah katanya, kita bongkar makam anak saya besok katanya, saya udah puas katanya. Gitu mas, ustadz kan tanya-tanya, Kenapa nih? kenapa gitu. nih? Kemarin kan nggak Iya, mau gitu nggak dibongkar. Jadi gini Tan katanya, ustadz katanya, saya itu mau balas dendam sama orang yang udah merkosa anak saya. Akhirnya ngomong sih Ngomong bapaknya gitu tuh, saya tuh nggak terima anak saya dibunuh kayak gini katanya. Mati kayak dalam keadaan begini katanya, depresi akibat diperkosa 5 orang bergiliran tuh, gitu kan. Maksudnya pun akhirnya nyamain ya, astagfirullahaladzim gitu.
Harusnya bapak tuh nggak usah begitu, biar Allah yang ngebalas. Enggak, saya nggak mau katanya. Polisi nyari nggak ketemu, masyarakat nyari nggak ketemu. Ini jalan satu-satunya. Si anak itu Oh, yang nyari balas gitu. dendam katanya gitu. Dendam ya kan, nah gitu kan. Ya udah habis itu. Kalau gitu bapak udah puas sekarang kata ustaznya kan. Udah, saya udah puas katanya. Kita bongkar besok makam. Pulang lah tuh. Datang lagi si anaknya itu ke bapaknya. Bapaknya nungguin lagi depan tuh. Karena tahu feeling pasti datang. Iya, datang lagi untuk yang terakhir kalinya kan. Datang lagi. Ya, saya pulang lagi ya katanya. Dan nak, sekarang kamu bakalan istirahat dengan tenang. Iya. Gitu. Ya tuh mas ya. Pagi lah tuh mas. Pas pagi tuh rame warga tuh. Karena udah disebarin kali ya, habis Iya. rapat itu kan sering cerita antara keluarga gitu. Rame. Anak-anak, ibu-ibu, bapak bongkar ulang si makam itu mas. Itu mayat mas ya udah busuk mas. Udah lama meninggal Iya ya. kan udah bentuk biru gitu banget batunya gitu mas ya, bau pokoknya. Bener si pocong itu belum dibuka mas. Pokoknya warga tuh karena kesel ya sama Iya, iya. si ayah. Saya juga kesel kan gitu. Cuma yang gimana lagi namanya rasa dendam kan gitu kan. Kayaknya mah dibongkar sama si ayahnya itu turun langsung ke makamnya tuh. Udah mas, alhamdulillah mas ya. Pas habis dibongkar itu teror itu udah nggak ada lagi mas. Udah nggak ada, udah Nggak ada udah lagi gitu. gitu. Yang Alhamdulillah. 5 orang itu nggak Nggak neror. Nggak neror. Enggak mas, alhamdulillahnya itu mas. Karena 5 orang itu mas ya, bangkunya beda-beda mas. Oh, nggak kejadian di desa. Iya, bapaknya tuh nyari tahu yang 5 orang meninggal ini mas. Keliling kampung muter-muter, satu desa beda kampung. Oh, besar lagi. Iya, kan desa kan biasanya kan terdiri 5 kampung, 6 kampung Iya, gitu. iya, iya. Beda-beda itu mas. Bapaknya keliling setiap hari itu mas. Sampai akhirnya nemuin 5 orang meninggal itu mas. Ini. Dalam bersamaan. Iya, iya, iya. Itu mas. Malam itu juga gitu, besoknya ketahuan 5 orang meninggal itu mas. Ya, setelah itu udah lah, nggak ada. Udah, alhamdulillah teror tuh mas, apa-apa teror gitu. tuh mas, alhamdulillah itu kelar tuh. Bapaknya pun kembali ceria gitu kan mas ya, seneng gitu. Akhirnya dendamnya terbalaskan gitu Dendam mas. terbalaskan. Warga, Puas lah gitu iya, ya. warga sih pada gerak mas ya, karena kan ketakutan mas ya. Bukan cuma si pelaku doang yang teror, Semua kena iya, ya. malah semua warga desa yang teror. Mau gimana lagi kata bapaknya. Emang ini jalan satu-satunya gitu mas. Alhamdulillahnya udah tenang mas gitu. Desa kita itu mas dari teror pocong Aman. mas, aman alhamdulillah. Jadi udah nggak ada lah gitu ya teror itu tuh mas ya. Iya alhamdulillah mas, udah nggak ada, aman lagi, rame lagi seperti biasanya itu. Kehidupan Iya. kembali lagi lah. Kembali lagi, Hidup lagi lah hidup lagi kampung itu mas, rame. Tapi habis itu mas ya, tukang dagang pun mulai balik lagi gitu kan. Alhamdulillah gitu mas ya. Ya udah mas, mungkin masih ada yang mau ceritain? Udah cukup sih mas, karena kan itu ujungnya juga udah kan selesai kan, udah dibongkar itu si tai pocongnya itu kan. Pengalamannya, Si kuburannya itu. wow sekali sih ini itu. Iya, Merinding Mas. saya juga ini, beberapa kali merinding. Saya ngeliat pocong itu mas ya, udahlah udah kebayang mas, sampai sekarang itu mas saya Masih ingat ya mas. masih ingat aja. Serem. Baiklah, sobat lampau, mungkin itu saja yang bisa dibagikan oleh narasumber kita, Mas Adam. Terima kasih Mas ya, Ya, sudah sama-sama, mungkin Mas. ceritanya di channel ini. Terima kasih mas, saya diundang di Ya, sini ya, mas. mungkin nanti next time kalau ada cerita-cerita lagi bisa datang lagi. Siap siap mas. Baiklah sobat lampau, jika kalian masih penasaran dengan cerita selanjutnya, terus pantau channel ini. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share agar kami lebih bersemangat lagi dalam membuat cerita-cerita horor selanjutnya. Saya Deva, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.